Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim wa sadaqal rasulul karim. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat maghrib yang dirahmati Allah, banyak sekali nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Andaikan kita mau menghitung nikmat itu, kata Allah, in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Jika engkau tidak menghitung-hitung nikmatku, la tuhsuha, tidak akan pernah mampu. Saking banyaknya nikmat itu, baik itu nikmat yang berupa nafas keimanan, nikmat yang berupa kesehatan, dan juga nikmat yang berupa kesempatan. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan pada kita jalan yang benar, yakni dinul Islam. Pada kesempatan malam ini saya ingin berwasiat terkait dengan bagaimana kita merasakan nikmatnya kemerdekaan. Hari ini kita memasuki usia yang ke-81 Indonesia itu. Tapi bagaimana rasanya kemerdekaan di usia 81 ini? Tentu dibandingkan dengan ketika perjuangan dulu, maka berbeda sekali. Kita tidak semerdeka saat ini. Makanya ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Ada pemahaman dalam arti merdeka dalam bentuk fisik dan juga merdeka dalam bentuk spiritual kita. Kalau dalam bentuk fisik, kita sudah tidak lagi dijajah oleh bangsa yang lain, entah itu Belanda, entah Portugis, ya. Bahkan kita sudah punya kemandirian, tidak lagi mengalami kesulitan dalam aktivitas kegiatan apapun. Tapi yang jadi permasalahan bahwa sesungguhnya kita ini belum merdeka secara spiritual. Secara nurani kita, diri kita itu masih banyak yang terjajah oleh diri kita sendiri, bukan orang lain. Makanya pada kesempatan ini saya ingin berbagi terkait dengan bagaimana peta jalan untuk tetap menjaga bahagia di era kemerdekaan ini. Saat ini kita ramai sibuk dengan persoalan-persoalan internal di negara kita sendiri. Kita lihat berita hampir setiap hari. Tetap saja ada yang namanya perilaku-perilaku yang sebenarnya tidak kita inginkan. Meskipun kita sudah merdeka Bapak Ibu, tapi inilah bedanya para pejuang yang dulu
betul-betul bisa membawa Indonesia merdeka dengan saat ini ketika Indonesia sudah merdeka. Kalau dulu itu mereka merdeka dalam bentuk spiritualnya, hatinya merdeka, tidak ingin dijajah. Tapi sekarang justru yang kita lihat itu banyak yang kaget. Kok kaget seperti apa sih Pak? Kaget karena kekayaan kita terlalu banyak. Sehingga banyak pejabat, banyak orang-orang yang memanfaatkan itu semuanya. Ini yang terjadi kalau dulu di zaman penjajahan kita dijajah. Ya, kalau kita lihat dalam tulisan-tulisan itu, kita bisa mempunyai jalan Raffles, jalan Dendles ya, yang ada di daerah Gresik sepanjang sampai ke Pantura itu. Nah sekarang jalan-jalan sudah bagus, tapi ternyata banyak orang-orang yang memanfaatkan kekayaan yang ada di negeri kita. Maka tadi saya membaca dalam satu surat Al-Asr. Surat ini pendek, tapi punya makna yang cukup dalam. Wal asri, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah ini. Jadi ada 3 persoalan yang perlu untuk kita perhatikan dalam menikmati kemerdekaan ini. Manusia kita semuanya itu dalam keadaan rugi, kecuali ada kata kecualinya, orang-orang yang beriman. Yang pertama itu beriman, yakin kepada Allah. Setiap saat kita selalu dekat dengan Allah, maka di sini nanti ada 6 hal yang bisa menjadi peta kita untuk menjadi orang-orang yang bahagia di tengah era kemerdekaan ini. Karena banyak orang yang sibuk ngurusi terkait dengan kejadian yang sekarang dilihat. Saking seringnya nonton sosmed sampai bingung sendiri berita mana yang akan dipilih. Buat perut hamburan di mana-mana. Sehingga fitnah itu semakin besar. Ini zamannya zaman fitnah Bapak Ibu. Kadang-kadang tidak mengatakan begini, kemudian di sosmed ditulisi begini. Maka muncullah rame persoalan-persoalan yang begini dan begitu. Itu yang terjadi. Padahal mestinya tidak ada kata-kata itu, tapi begitu muncul di sosmed, komentarnya nggak karuan. Maka jangan terpancing dengan kalimat-kalimat itu. Kita yang tidak bisa menyelesaikan masalah, kita yang tidak bisa untuk memberikan solusi, tapi kita yang kadang-kadang kepo, kita yang kadang-kadang kemudian hati kita terusik, emosinya melonjak, dan menjadi kita tidak bahagia gara-gara sukanya nonton sosmed. Nah, sosmed itu pengaruhnya cukup luar biasa. Maka di situ aminu, beriman, ya, nggak usah bapak ibu yang usianya di bawah 50. Ibu saya yang usianya 80 saja. Itu kalau sehari itu bisa nelpon saya itu sampai 5 kali. Karena sudah tahu caranya nelpon, nggak bisa baca tapi ada gambarnya. Gitu. Makanya karena kalau kangen sedikit ditelepon. Silakan nak. Alhamdulillah Bu sehat. Assalamualaikum. Sudah gitu aja kadang-kadang itu. Dijak ngomong panjang malah susah. Pokoknya hanya pengen message kadang-kadang seperti ini. Pengen dengar suaranya saja. Ya Allah, begitulah kalau namanya ibu. Kalau nggak ditelepon, balik telepon itu. Tapi nggak bisa buka yang lainnya. Bisanya cuma lihat gambar, nutul telepon. Mumpung ada waktu, mungkin masih bisa. Itu yang terjadi. Makanya aminu, yakin, sandarkan kehidupan kita kepada Allah. Itu orang-orang yang insya Allah jadi orang yang bahagia. Wa aminu sholihat. Iman dan amal soleh itu 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Nah, baru yang ketiga, tawassul. Tawassul itu saling mengingatkan. Hari ini saya mengingatkan diri saya sendiri dan juga Bapak Ibu, bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini. Karena ada sebuah
ayat yang perlu untuk saya baca. Ini ayat bagi orang-orang yang kufur, yang tidak beriman, dan ini peringatan dari Allah. Ya, ini surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ini diperingatkan oleh Allah. Kita ini sudah merdeka 81 tahun. Maka Allah menggunakan kata pengandaian, ya. Andaikan penduduk bumi, penduduk Indonesia ini beriman, coba ini dikatakan oleh Allah begitu. Wattaqau, dan bertakwa. La fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Maka aku bukakan, ya, terhadap bangsa kita ini barokah minas sama'i wal ardh. Walakin kadzabu, akan tetapi banyak mereka yang mendustakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah ini. Maka aku siksa dengan perbuatannya itu. Jadi sebenarnya Allah itu nggak rela ketika ingin menghancurkan penduduk satu negeri. Tapi karena tidak mau beriman, tidak mau bertakwa, bahkan tidak mau syukur kepada Allah, maka Allah itu tidak segan-segan untuk memberikan ujian kepada kita semuanya. Bahkan kita yang tidak ikut-ikutan juga terkena. Bahkan ini Allah ingatkan lagi, ini Bapak Ibu yang betul-betul nyata, yang saat ini kita hadapi. Surat Al-Isra ayat 16. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqa 'alaiha al-qawlu fatamarnaha tatmira. Nah, dikatakan oleh Allah, ya, jika kami hendak menghancurkan sebuah negara, sebuah bangsa, sebuah kota, maka aku perintahkan orang-orang itu untuk berbuat kebaikan. Orang-orang siapa? Orang-orang kaya. Disebutkan di sini orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang memiliki kedudukan. Tetapi mereka tidak mau untuk melakukan itu semuanya. Maka aku hancurkan sehancur-hancurnya. Maka tugas kita apa? Tidak membiarkan. Tugas kita sebagai bangsa, sebagai warga yang baik, mengingatkan. Karena apa yang terjadi, Bapak Ibu? Saat ini kondisinya sudah sangat parah. Kalau kita lihat di era merdeka, di usia 81 tahun ini. Dan saya juga baru merasakan ketika menemukan presiden mulai dari zaman Soeharto dulu sampai sekarang. Baru periode inilah presiden yang oleh warganya tidak begitu berwibawa. Ya, entah itu presidennya atau keluarganya, atau mungkin fitnahnya yang begitu banyak yang lewat sosmed. Eranya yang bergeser. Maka kita sebagai warga yang baik, kita mohonkan kepada Allah. Nggak ikut-ikutan kita jengkel, nggak usah ikut-ikutan kita emosi. Karena apa? Ya kita sendiri yang tidak bahagia, nggak bisa menyelesaikan kalau ikut-ikutan marah. Nah, itu. Jadi maka kita lakukan yang terbaik, doakan. Mudah-mudahan negeri ini bisa menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu yang kita inginkan. Karena apa yang terjadi? Ini satu hal yang paling menentukan adalah terkait dengan rosi murtasi. Ini titiknya. Apa itu rosi murtasi? Suap menyuap. Ini sudah tidak lagi menjadi sesuatu yang disembunyikan, sudah tampak semuanya. Misalnya untuk menjadi atau ada di lembaga, ya, di DPR, di pemerintahan, hampir semuanya menggunakan cara seperti itu. Padahal jelas la'anallahu ar-rasi wal murtasi. Allah melaknat orang-orang yang menyuap dan yang disuap. Itu dilaknat.
Ketika ini dilakukan dan kita menormalisasi itu semuanya, membiarkan, tidak, kemudian kita ingatkan, ya ini jadi budaya. Saya sampai kalau cerita begini, eranya sudah bergeser. Dulu kalau ada muda-mudi pacaran itu malu. Nah kalau sekarang yang melihat yang malu kayaknya, karena saking banyaknya. Ya sama dengan orang yang dulu itu kalau melakukan korupsi, itu kayaknya malu. Tapi bagi pemerintah, bagi yang punya kedudukan, justru kalau nggak korupsi itu malu, karena yang lainnya korupsi kok sekarang nggak sendiri. Itu kan akhirnya terbalik kondisi normalisasi itu terhadap kemungkaran-kemungkaran itu. Ya, maka aku hancurkan sehancur-hancurnya. Ketika aku perintahkan orang-orang yang punya kedudukan, orang-orang yang kaya, disuruh untuk beriman kepada Allah, berbuat baik kepada Allah, tapi tidak mau, maka aku hancurkan sehancur-hancurnya. Ini yang terjadi. Untuk itu kita nggak usah terlalu pusing, tapi masukkan di usia 81 kemerdekaan ini doa-doa kita, mudah-mudahan Indonesia keluar dari persoalan-persoalan yang rumit ini. Karena dari bawah itu naik, dari atas turun. Bagaimana dari atas turun? Tampaknya di atas pimpinan kita juga ingin hanya mempertahankan, bicaranya hanya kedudukan, tidak bicara untuk masalah kesejahteraan. Maka barangkali doa-doa orang-orang yang soleh-solihah inilah yang didengarkan oleh Allah. Tapi nggak usah terlalu ikut ribut, karena kadang-kadang kita nggak bisa menyelesaikan, tapi kita yang terpancing emosi. Akhirnya nggak ada masalah apapun, anak-anak ikut dimarahi, suami dimarahi, ya gara-gara melihat suasana yang ada. Tetap tenang dalam keluarga kita, mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam keluarga ini nggak usah ikut-ikut runyam dalam kondisi yang saat ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan bagaimana kita tetap menjaga bahagia kita dan kita tidak terpengaruh terhadap masalah-masalah ini. Apa sih sesungguhnya sehingga kemudian mereka itu melakukan hal yang seperti ini? Saya pernah, Pak, jadi masih teringat itu yang pertama kali. Ketika pertama itu di partai itu baru muncul. Kemudian saya ditawari untuk ikut. Bapak saya semangat sekali waktu itu. Pertanyaannya bapak saya yang almarhum, biayanya berapa? Itu pertanyaan itu ternyata nyata. Padahal pertama kali berdiri. Ternyata apa? Hanya untuk ngurusi masalah atribut saja. Waktu itu butuh 50 juta. Itu hanya untuk membiayai atribut. Belum lagi lobby ke tetangga kanan kiri, itu berapa? Ketika kondisi seperti ini terjadi, inilah yang namanya rasi murtasi. La'anallahu ar-rasi wal murtasi. Allah melaknat orang-orang yang menyuap dan disuap. Kita disuap hanya 100.000, mendapat pilihan sesuai dengan 100 untuk 5 tahun. Dan kita ambil dalam kerusakan itu. Maka ini persoalan-persoalan yang kelihatannya sepele, tapi perlu untuk kami jelaskan. Artinya apa? Inilah yang terjadi saat ini, dan kemudian semakin hari semakin kuat. Lalu yang di atas seperti apa? Wah, itu sudah banyak jebakan-jebakan yang dilakukan kegiatan ini untuk mengikat supaya nanti semuanya, bahkan membiarkan orang lain bersalah. Antara satu dengan yang lain, biar kamu bersalah supaya apa? Ajar kartu untuk tidak bisa saling membongkar. Ini yang terjadi. Maka kita nggak usah itu, kita kembali pada persoalan bagaimana kita menjaga bahagia kita. Yang pertama, kita syukuri arti kemerdekaan ini. Nggak usah ngurusi yang lainnya. Tapi hanya gambaran supaya tahu sedikit banyak tentang usia 81 tahun ini tidak semakin dewasa. Tapi justru semakin kita akan kembali pada permasalahan yang pernah dihadapi oleh nenek moyang kita dulu. Cuma sekarang yang dihadapi adalah orang-orang kita sendiri. Ini yang terjadi. Maka yang pertama, syukur itu kunci. Orang yang kehilangan rasa syukur, sesungguhnya kehilangan segalanya. Syukur itu biayanya pendek loh.
Hanya kata syukur. Bolak-balik kok bahas masalah syukur saja. Tapi pernahkah kita memahami arti syukur itu? Ini yang paling penting. Kenapa saya katakan itu? Coba lihat. Luqman yang punya anak, anaknya berpotensi nakal, tapi ternyata menjadi kurikulum pendidikan. Kuncinya cuma satu. Laqad ataina Luqman al-hikmah dan seterusnya. Luqman diberikan hikmah. Anizkurillah, supaya bersyukur kepada Allah. Kata kuncinya syukur. Orang yang syukur memiliki anak, maka anaknya akan dididik dengan sebaik-baiknya. Orang yang syukur memiliki harta yang banyak, maka hartanya itu tidak membuat membabi buta, tapi hartanya akan dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang bagus. Ketika kita memiliki syukur yang namanya merdeka, maka kemerdekaan kita isi dengan kegiatan yang bagus. Tidak kemudian secara seremoni kegiatan 17-an tapi ternyata mendatangkan madorot yang sekarang banyak diingatkan oleh para ulama. Hati-hati, jangan hanya sekedar 17-an rame-rame senang-senang tapi menyimpang dari aturan-aturan Allah. Kita merdeka, kita jaga kemerdekaan ini dengan amal sholihat, dengan keimanan dan beramal soleh. Itu yang pertama. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur kepada Allah, ditambah iman kita. Apa sih syukur itu? Ulang-balik dan sering saya katakan, syukur itu kita mampu menikmati apa yang diberikan oleh Allah saat ini. Itu syukur. Karena banyak orang yang nggak bisa menikmati apa yang diberikan oleh Allah. Punya mobil satu minta tambah dua, punya dua tambah tiga, tiga empat, lalu beli garasi, garisnya kurang beli tetangga garasi lagi, tapi uangnya dari mana nggak tahu, pokoknya dapat. Ini namanya kufur. Orang yang kufur nikmat, inna adzabi lasyadid, maka siksaku amat pedih, bukan hanya di dunia, lebih-lebih di akhirat. Maka syukur itu menjadi kata kunci. Ayo kita nikmati apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jangan banyak terganggu dengan urusan-urusan yang lain. Yang kedua, selalu berpikir yang positif. Itu orang yang bahagia. Ya. Tapi iringi dengan doa. Kalau kita selalu berpikir positif dapat orang lain, maka kalau kita kok tiba-tiba muncul ada unsur-unsur negatif yang dalam diri ini, maka kita kembalikan sebenarnya apa yang seharusnya kita lakukan. Berpikir positif yang pertama itu kepada diri sendiri, karena kadang-kadang kita itu sering menyalahkan diri sendiri. Pernah nggak kalau kita gagal terus menyalahkan diri sendiri? Sering, sehari-hari badan teriak seperti itu. Nah, jadi kalau kita memang melakukan kesalahan, segera evaluasi dan tidak perlu selalu menyalahkan diri sendiri. Apalagi membandingkan dengan orang yang lebih sukses, wah itu lebih menderita lagi Bapak Ibu. Maka satu, kita harus selalu berpikir positif terhadap diri sendiri. Yang kedua, berpikir positif kepada orang lain. Dan itu dibiasakan. Ya. Karena kalau kita membiasakan berpikir positif terhadap orang lain bersalah, kita masih pikirannya bagus. Kalau sampai kita kemudian ingin melakukan sesuatu terhadap orang yang bersalah itu, maka tadi ada jalurnya. Tawasau, berwasiat, mengingatkan, itu penting. Enggak kemudian gunung. Ya kalau ada orang yang berbuat buruk, kita gunung di sana sini panjang, padahal tugas kita tawasau, ingatkan. Nah, karena kalau kita sudah ngerasa nih gunung, itu yang paling bersalah ya yang mengeluarkan kata-kata itu. Allah itu maha menutup aib hambanya. Maka kita harus pandai-pandai menutup aib orang lain. Andaikan kita itu dibukakan aib kita oleh Allah, kita gak berani keluar, Bu, Pak, gak berani. Kenapa? Saking banyaknya kesalahan kita itu, tapi oleh Allah ditutup. Jadi banyak hal yang ditutup oleh Allah kesalahan kita. Maka jangan membuka aib orang lain.
Jika ada orang lain berbuat salah, maka ingatkan agar jangan sampai kemudian nanti gak diingatkan tetapi justru malah diomongin ke orang lain di gunung. Itu jauh lebih, buat kita sendiri itu sangat berbahaya. Ada penyakit seperti itu, karena penyakit itu penyakit hati yang akan ditambah terus oleh Allah. Kebiasaan-kebiasaan itu segera sadari itu. Yang ketiga, jadi ini jalan untuk tetap menjadi orang bahagia di tengah atau di era kemerdekaan yang sangat, ya bayangan kita macam-macam. Ya, kami nggak bisa mengatakan satu, karena Indonesia itu punya banyak warna. Ada warna merah, hijau, kuning, ya, dan macam-macam. Yang ketiga, kita pandai memaafkan orang lain. Itu nikmatnya luar biasa. Ada seorang sahabat, itu ternyata masuk surganya gara-gara membiasakan untuk memberikan maaf kepada orang lain. Gampang Bu, Pak. Ya, jadi seorang sahabat ketika ada perkumpulan seperti ini, kemudian Rasulullah bilang, wahai sahabat, sebentar lagi ada sahabat calon penghuni surga. Kaget Amr bin As itu. Kenapa kok kaget? Ternyata yang sudah dilihat ini ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat yang baik-baik sudah ada. Ternyata ada seseorang badannya hitam dari orang Arab Badui, kelunuk masuk, dan kemudian ini yang dikatakan oleh Rasulullah calon penghuni surga. Maka kemudian seorang sahabat pamit, Amr bin As pamit kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bolehkah saya menginap di rumah beliau selama 3 hari? Amalan apa yang dilakukan sehingga engkau langsung menyebutkan dia adalah calon penghuni surga? Maka kemudian dia minta izin kepada orang Arab Badui ini. Nah, ketika itu maka selama 3 hari dia nggak menemukan sesuatu yang istimewa. Sahabat tidak melihat, sholat malamnya juga biasa-biasa saja, nggak ada yang istimewa. Jadi dia hanya mengikuti seperti layaknya sahabat yang lain, melakukan kegiatan-kegiatan. Sampai 3 hari tidak menemukan apa kelebihan orang ini. Barulah kemudian ketika pulang tanya, sebenarnya apa sih kelebihan jenengan itu? Maka disampaikan, saya punya amalan satu yang mungkin tidak dimiliki oleh yang lainnya. Apa? Setiap kali saya menjelang tidur, di atas tempat tidur itu saya memaafkan orang yang menyakiti saya hari ini. Jadi saya tidur tidak punya beban apapun, dan tidak ada orang yang bersalah pada saya, karena semua kesalahannya sudah saya maafkan. Ya Allah, kira-kira gampang nggak melakukan ini? Gampang, susah katanya. Memang Bu, orang itu yang pernah menyakiti kita baru dengar suaranya aja, ini datang, itu kan kadang-kadang seperti itu. Nah, ini sahabat ini tidak punya dendam sama sekali, dan setiap kali ada orang lain yang menyakiti dia, langsung malam itu sebelum tidur sudah dimintakan maaf kepada Allah, dan dia juga memaafkan. Ini salah satu cirinya sehingga dia disebut oleh Rasulullah calon penghuni surga. Kok gampang ya? Jadi ketika kita hendak masuk surga, ya, maka kalau ini kita lakukan, ya Allah, kita nggak punya beban. Orang yang punya beban itu orang yang selalu mikirkan kesalahan orang lain dalam diri kita. Sampai-sampai orang yang nggak ingat, kita yang selalu ingat. Makan terasa nggak enak, tidur ingat orang itu, padahal orang itu nggak ingat kita. Kalau kita ingatin terus, nah itu yang rugi kira-kira siapa? Diri kita sendiri. Maka merdeka yang sesungguhnya adalah orang-orang yang suka memaafkan orang lain. Bahkan dikatakan oleh Allah, orang-orang seperti ini dijanjikan surga yang seluas langit dan bumi. Ya Allah, itu kalau kita pandai memaafkan orang lain, suka berinfak, itu salah satu bentuknya. Maka di usia yang ke-81, mari kita dewasakan diri kita sendiri.
Kita nggak bisa mengubah orang lain loh Pak Bu. Kita pinginnya harus begini, kita nggak bisa. Yang bisa kita ubah adalah diri kita sendiri. Kalau saya kok selalu emosi, selalu marah, kita bisa mengubah diri kita sendiri. Tapi kalau mengubah tetangga nggak bisa, apalagi mengubah negara, nggak bisa. Maka itulah yang perlu kita lakukan. Ayo kita jaga diri kita sendiri, keluarga kita, ya, dari perilaku-perilaku yang membuat diri kita itu menderita, tidak bahagia. Dan salah satunya tadi, kalau kita sudah membiasakan satu, bersyukur. Yang kedua, kita selalu berpikir positif. Yang ketiga, kita suka memaafkan orang lain. Betul-betul kita itu merdeka dalam diri kita. Itulah kemerdekaan yang sejati. Kalau yang saat ini kemerdekaan yang merah putih, kita hormati para pendahulu kita. Kita betul-betul merayakan itu secara seremoni, tapi jangan sampai melanggar aturan-aturan yang dibuat oleh Allah. Tapi yang paling penting, merdekakan diri kita. Merdeka secara spiritual. Tidak gampang ngamuk, tidak gampang emosi. Itu adalah merdeka. Karena orang yang gampang marah itu terjajah oleh dirinya sendiri. Kalau saya ibaratkan yang namanya, insya Allah dulu pernah saya sampaikan, ya, bahagia itu seperti remote control yang kita pegang dalam diri kita itu bahagia. Ketika kita kehilangan kebahagiaan, berarti remote control bahagianya dipegang oleh orang lain. Mungkin tetangga, mungkin anak, mungkin suami, mungkin istri. Itu yang memegang remote control bahagia kita, sehingga kita kehilangan bahagia itu. Kita nggak bisa mengubah orang lain, tapi bisanya mengubah diri sendiri. Kalau kita ingin orang lain bisa seperti saya, itu mustahil. Tapi coba lakukan dengan mengubah diri sendiri, orang lain akan bisa meniru. Kok enak ya Bu ya, Pak ya, hidupnya kok tentrem gitu. Karena kita mengubah diri sendiri. Nggak usah ngajari orang lain, tapi orang lain akan melihat perilaku kita sehari-hari. Itulah yang sesungguhnya merdeka itu, bukan saat ini yang kita lihat. Dan semuanya kalau seperti ini penduduk Indonesia, maka semuanya akan jadi merdeka yang sungguh-sungguh. Syukur kita pegang, ya. Jadi kita punya uang berapapun, harta berapapun, kita masih tetap bahagia, tidak menjamah, tidak mengambil milik orang lain. Belajarlah dari puasa. Kenapa kok saya katakan belajar dari puasa? Puasa itu mengajari kita ikhlas. Itu yang paling ikhlas itu puasa. Makanya kan dikatakan oleh Allah, aku yang akan membalas orang yang berpuasa pahalanya sampai berlipat-lipat tidak karuan. Karena apa? Kita siang hari yang dalam keadaan haus, di rumah itu loh ada yang namanya kulkas, ada minuman, ada makanan, mau diminum, dimakan tuh nggak ada orang yang tahu. Itu artinya apa? Milik sendiri aja nggak dijamah, apalagi milik orang lain. Loh, coba. Itu karena apa? Karena keimanan yang ada dalam dirinya. Tapi begitu saat ini melihat kondisi yang terjadi, kayak perang Uhud. Apa perang Uhud itu? Perang Uhud itu jumlah umat Islam itu nggak banyak dibanding dengan orang kafir. Tapi apa yang terjadi? Pemimpin dari pasukan kafir Quraisy, Khalid bin Walid itu memang ahli strategi dalam perang. Di saat Rasulullah itu sudah bersama dengan para sahabat ngatur barisan, kamu berada di sana, kamu di sana, pasukan pemanah di mana, itu semuanya sudah teratur. Tapi begitu semuanya dikalahkan orang kafir mundur. Semua harta rampasannya ditinggal dalam kemah itu, gak dibawa. Kemudian orang kafir Quraisy dari haluan lewat belakang naik, coba naik ke puncak. Ternyata pasukan umat Islam pada turun semua merebut harta ghanimah rampasan perang ini. Ya saat ini yang terjadi. Bagaimana dulu ketika bangsa Indonesia mendapati berjuang dengan luar biasa, dengan darah, dengan harta, tapi begitu menang meninggalkan kekayaan yang luar biasa ini, gunung-gunung dan semua yang ditinggalkan, ternyata banyak rampasan perang yang diperebutkan saat ini.
Perjuangan yang dulu luar biasa sekarang jadi rebutan bangsa saat ini, ya Allah. Makanya mudah-mudahan Allah segera mengingatkan supaya negeri ini tetap bertahan dan bisa anak cucu kita itu bisa bernafas dengan bebas. Kalau kita mungkin nggak merasakan apa yang terjadi besok, tapi ketika ini nggak berhenti, karena semakin hari semakin buruk kondisinya, maka yang akan menerima akibatnya adalah anak cucu kita. Untuk itulah kita doakan mudah-mudahan tidak terjadi apa yang saat ini seperti ini kondisinya. Nah, kemudian yang keempat, kita harus sabar menghadapi ujian. Ujian itu selalu menimpa kita, Bapak Ibu. Tidak ada orang itu yang tidak diuji. Dan ingat bahwasanya setiap ujian itu pasti ada hikmah. Tergantung dari bagaimana kita itu menyikapi ujian itu. Karena kata Allah di dalam hadits qudsi mengatakan, ana inta dzanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Kita diuji sedikit, tapi reaksinya keras, reaksinya emosi, reaksinya berpikir negatif. Maka apa kata Allah? Aku sama dengan prasangka hambaku. Ketika kita nggak sabar, tidak menunggu hikmahnya, yaitu yang terjadi. Termasuk dengan anak kita. Saya juga menghadapi ujian itu nggak hanya sekali, dua kali, berkali-kali. Tapi kami sadari bahwasanya setiap ujian itu kita disuruh menunggu hikmahnya. Bukan hanya urusan keluarga, termasuk urusan kerja, itu ada hikmahnya semuanya. Maka jangan kemudian ketika diuji, pikiran kita kemudian muncul yang negatif. Negatif pada diri sendiri, negatif kepada orang lain, lebih-lebih negatif kepada Allah. Maka Allah akan menurunkan pikiran-pikiran yang buruk itu. Jadi yang terjadi itu dari pikiran kita sendiri. Itu bukan teori psikologi, bukan teori pendidikan, tapi itu katanya Allah. Ana inda dzanni abdi bi. Aku sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh hambaku. Kalau hambaku pikirannya buruk, aku berikan yang buruk. Kalau hambaku berpikir yang bagus, aku berikan yang bagus. Maka isi pikiran kita itu dengan pikiran-pikiran yang positif. Ketika pikiran kita itu selalu positif, Masya Allah, insya Allah kita itu akan mendapati hal-hal yang bagus itu dari apa ada dalam pikiran kita. Kan kalau dalam teori psikologi dikatakan kekuatan pikiran. Kekuatan pikiran itu kekuatan Allah. Selama kita selalu berpikir yang bagus-bagus, maka Allah memberikan yang bagus terhadap kita. Maka hindari seperti ucapan buruk kepada anak kita. Begitu kita mengucapkan kata-kata yang buruk, Allah pun akan nyambung. Ana inta dzanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Maka tutur kata itu sesungguhnya persoalan yang kelihatannya sepele. Tapi dari tutur kata itu kita ketahuan hati kita. Semua yang ada dalam hati itu produknya lewat tutur kata, lewat sikap kita, lewat perbuatan kita. Dan hati inilah tempat singgahnya bahagia. Bukan harta, bukan kedudukan, bukan kemewahan, tapi justru orang-orang yang memiliki hati yang bersih, ya penyakit-penyakit hati itu dikurangi, maka insya Allah menjadi orang-orang yang bahagia. Dalam keadaan seperti ini pun kita masih bisa tersenyum. Untuk itulah, ayo kita bersama-sama jaga pikiran dan hati kita. Karena dengan kita menjaga pikiran kita, kita tetap akan dijaga oleh Allah. Tapi kalau pikiran kita itu kita kotor sendiri, Allah pun akan memberikan yang sama. Itu Allah yang mengatakan, bukan saya. Yang kelima, maka saya ingin sampaikan kunci-kuncinya saja. Jujur. Nah, jadi jujur ini kunci yang kelima. Ini akan bikin kita bahagia. Orang yang gak jujur, coba kalau gak percaya, misalnya melakukan kebohongan, kemudian yang dibohongi itu tahu, malu gak kita ketemu dengan orang itu? Malu. Maka sampaikan sesuatu itu sesuai dengan apa adanya. Karena orang-orang yang biasa menyimpan kebohongan itu orang-orang yang biasanya menghadapi masalah-masalah yang
yang ada dalam dirinya sendiri, bukan orang lain penyebabnya. Orang tidak bahagia itu disebabkan oleh dirinya sendiri. Untuk itu, ayo kita semuanya jaga hati kita dengan sebaik-baiknya, karena disitulah otaknya kebahagiaan. Tidak bahagia itu ada di dalam semuanya. Jika itu bisa kita lakukan, kita insya Allah bisa menjaga hati dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang terakhir, yang keenam, kita membiasakan berbuat baik. Kenapa kok biasa berbuat baik? Orang yang biasa berbuat baik itu akan mendapatkan balasan kebaikan pula. Tidak ada balasan bagi orang-orang yang berbuat baik kecuali kebaikan itu sendiri. Dan dikatakan juga oleh Allah, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan untuk dirimu. Jika kamu berbuat buruk, perbuatan buruk untuk dirimu. Maka jangan senang kalau kita membuat orang lain sakit hati, jangan senang. Nanti pasti kembali pada diri kita. Tapi ketika kita berbuat baik yang bisa menyenangkan orang lain, berbahagialah, karena kebaikan nanti akan kembali dalam diri kita. Itu kata Allah, bukan kata saya. Maka ayo kita bersama-sama membiasakan yang 6 tadi. Insya Allah kita akan menjadi hamba Allah yang merdeka secara spiritual. Kalau urusan fisik ini, itu urusan ada yang ngatur. Kita nggak bisa ngatur orang lain, tapi kita jaga diri kita sendiri agar betul-betul bisa mengisi kemerdekaan ini dengan kemerdekaan yang hakiki, kemerdekaan yang sungguh-sungguh yang ada dalam diri kita dan kita bisa merasakan. Demikian saya kira yang perlu saya sampaikan. Ini sudah waktunya, bisa Pak? Sudah. Terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.